kita melihat anak pelaku bully ini memang anak-anak yang minim apresiasi gitu ya, minim mendapatkan kehangatan, kemudian komunikasi yang terbaik gitu ya. Dan berbagai macam kasus yang ditangani oleh KPAI, kita menemukan fakta-fakta itu gitu ya. Orang tua tuh kembalilah menjadi pendidik anak-anak gitu. Ya, jadi pendidikan anak-anak jangan dikasih ke neni, ke mbak, ke nenek, kakek, tante. Ya, para orang tua harus kembali ke porsi mendidik anaknya. Jadi para orang tua harus melakukan parenting activity lagi. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini. Dunia pendidikan kembali ternodai oleh aksi dugaan perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas internasional di kawasan Tangerang Selatan. Mirisnya, kasus dugaan perundungan itu ikut menyeret nama anak laki-laki dari pembawa acara tersohor, yaitu Vincent Rompis. Ya, berdasarkan kabar yang beredar luas di media sosial, putra sulung Vincent diduga tergabung dengan sebuah geng di sekolah yang menyebut diri mereka dengan nama Geng Tai. Mirisnya lagi, aksi itu sampai membuat salah seorang korban harus terbaring lemas di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Melihat ganasnya aksi perundungan mereka, pihak Polres Tangerang Selatan lantas bergerak dengan cepat. Buktinya, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti video dan juga keterangan saksi. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga telah menggandeng Komisi Perlindungan Anak untuk bekerja sama demi mengusut tuntas tindak dugaan perundungan. Lantas, seperti apa perkembangan terkini dari proses penyelidikan pihak kepolisian terhadap aksi bullying yang diduga dilakukan oleh putra Vincent dan rekan satu gengnya? Dan bagaimana pula reaksi pemilik warung tempat mereka berkumpul? Cuma ngobrol biasa aja, bercanda, ngobrol biasa. Seperti itulah, seperti like-like yang lain pada main kesini. Gimana sih kalau anak sekolah kayak gitu? Iya, luar biasa, kayak kaget. Nggak nyangka bakal ada kejadian seperti ini. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk kronologisnya dari keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini ya diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross-check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Karena dalam kasus ini kan ada anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian ada anak berkonflik dengan hukum, sehingga kita akan memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum itu
Satu, di pasal 59 disebutkan prosesnya harus cepat ya, karena anak-anak. Kemudian yang kedua juga harus ada pendampingan psikososial. Yang ketiga itu juga harus ada bantuan sosial, dan yang keempat ada perlindungan hukum. Nah, sehingga baik anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian anak berkonflik dengan hukum pun juga demikian. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Untuk update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Kami pastikan proses berjalan saja dulu ya Mas ya, karena biar fokus dan biar kasus segera selesai ya, karena ada anak korban ya. Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat, biar penyelidikan segera tuntas, dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lindungi. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terlepas dari proses penyelidikan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan, kasus dugaan perundungan putra Vincent Rompis memang telah menyita perhatian dan menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, kejadian itu seolah mengorek kembali luka lama dunia pendidikan. Seperti diketahui, ruang lingkup sekolah kerap menjadi lokasi rentan terjadinya kasus bullying. Tak pelak, Tika Bisono selaku psikolog pun ikut menyoroti kasus yang kini tengah viral itu. Tak main-main, Tika Bisono bahkan mencoba menggali lebih dalam dan berupaya mencari tahu penyebab apa yang mendorong para pelaku untuk melakukan bullying. Lantas, mungkinkah kondisi orang tua yang merupakan seorang public figure mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindak perundungan? Dan seperti apa pula tanggapan pihak KPAI tentang peristiwa perundungan yang diduga menyeret putra Vincent Rompis? Ya, pertama kita sangat menyayangkan ya bahwa kekerasan di satuan pendidikan dalam bentuk bully itu terus terjadi gitu ya. Dan kalau kita lihat di kasus Tangerang ini cukup banyak ya informasi yang kita dapatkan, ada 11 anak yang diduga menjadi pelaku dari kekerasan itu. Kemudian yang kedua, tentu perilaku bully ini dia tidak memandang status ya, dan tidak memandang sekolah mana gitu ya. Karena data kita dan termasuk juga data Kemendikbudristek bahwa kasus bully atau pendidikan itu kan masih banyak gitu ya. Tiga dosa itu intoleransi, perundungan, kemudian kekerasan seksual gitu ya, yang tentu ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan ya, bagaimana memastikan sekolah atau satuan pendidikan merupakan tempat yang rumah kedua yang aman dan nyaman bagi anak. Jadi kita melihat anak pelaku bully ini memang anak-anak yang minim apresiasi gitu ya, minim mendapatkan kehangatan, kemudian komunikasi yang terbaik gitu ya. Dan berbagai macam kasus yang ditangani oleh KPAI kita menemukan fakta-fakta itu gitu ya. Iya, tentu harus digali ya informasi seperti apa situasi keluarga ya. Katakanlah usia anak pelaku ini 16 atau 17 tahun gitu ya. Tentu selama 17 tahun ini situasi anak ini seperti apa ya. Kita tidak hanya melihat puncak dari persoalan anak ini gitu ya, tapi kita harus lihat sebelumnya gitu ya. Biasanya misalnya anak yang menjadi pelaku bully itu dulunya korban gitu, misalnya korban di sekolah sebelumnya gitu ya,
atau korban di sekolah tersebut tapi meregenerasi gitu ya, menjadi satu budaya yang turun-menurun gitu ya. Nah, ini tentu harus didalami gitu ya. Kalau korban ini tidak direhab, maka dia otomatis menjadi pelaku. Dia akan membalas apa yang dia peroleh, dan dia memahami bahwa itu adalah tindakan biasa-biasa saja gitu, yang itu dia merasakan. Jadi kalau anak-anak yang orang tuanya pesohor ya atau public figure itu sebenarnya banyak keuntungan gitu ya, karena orang tuanya dikenal orang gitu, dan banyak privileges ya, banyak keistimewaan. Persoalannya adalah belum tentu karpet merah itu tetap menyisakan privacy gitu loh ya. Jadi ketika privacy itu sampai nggak ada, tentunya anggota keluarga pasti terganggu ya, dan bahkan sang orang tua selalu mendahulukan publik gitu ya, atau fansnya di keluarganya gitu. Pasti ada beban psikologis pasti gitu, ya. Nah, kalau yang public figure-nya baik, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau public figure-nya nggak benar gitu ya, waduh pasti bebannya nggak karu-karuan. Nah, dan hal buruk dari orang tua public figure itu adalah pekerjaan di dunia publik lebih penting daripada harapan orang-orang di rumah. Sebenarnya kan anak-anak ini kalau nyambung dari jawaban yang tadi ya, analisis yang tadi, gara-gara nggak diistimewain ya, marah dong, ya kan? Anak-anak kan kepengen deket dengan orang tuanya, pengen. Waktu buat kuyel-kuyelan, ganggu-gangguan, norak-norakan gitu ya, hangat. Nah ini hilang. Dan di sekolah anak ini menyaksikan kehangatan teman-temannya dengan sang orang tua. Nah di anak ini nggak ada. Yang muncul adalah marah, benci, kecewa, putus asa. Karena dari empat emosi negatif ini, dia mesti melampiaskan kan ya, Karena kan kalau disimpan terus di badan, sesek ya, nggak enak gitu. Harus dikeluarin gitu ya. Nah, pengeluarannya itulah yang berbentuk membuli gitu. Orang tua tuh kembalilah menjadi pendidik anak-anak gitu. Ya, jadi pendidikan anak-anak jangan dikasih ke neni, ke mbak, ke nenek, kakek, tante. Ya, para orang tua harus kembali ke porsi mendidik anaknya. Jadi para orang tua harus melakukan parenting activity lagi. Saya kira harus diajak berdialog, harus banyak duta-duta anti bully, harus banyak bagaimana peer-to-peer antar mereka untuk menyampaikan bahwa bully itu tidak menyenangkan gitu ya, bully itu menyakitkan dan bahkan bully itu bisa mematikan gitu ya. Saya kira gerakan ini kalau dilakukan secara masif, maka faktor-faktor dominan penyebab bully itu bisa kita minimalisir itu, Pak. Apa kabarnya dengan mendirikan peraturan bahwa kalau ada pembulian yang sudah terbukti membuli dikeluarkan dari sekolah? Apa kabarnya dengan peraturan kayak gitu loh? Jadi peraturan-peraturan itu harus tegas gitu. Tentu kita minta teman-teman netizen gitu ya, untuk tidak men-share video kekerasan ini, karena bagaimanapun juga video itu tidak layak ditonton gitu ya, dan kita khawatir ini menjadi inspirasi bagi anak lain yang untuk melakukan kekerasan yang tidak dibolehkan ya, siapapun itu, termasuk juga anak-anak. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya
tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Maraknya pemberitaan akan kasus dugaan perundungan yang menyeret nama putra Vincent Rompis tidak hanya mencuri perhatian dari psikolog anak dan pihak KPAI. Nyatanya, beberapa rekan Vincent di panggung hiburan tanah air juga ikut membicarakan kasus yang saat ini tengah viral itu. Di antaranya adalah Bopa Castello dan Vista Putri. Lantas, apa masukan Bopa Castello untuk pihak sekolah agar kasus perundungan tidak kembali terjadi? Dan seperti apa pula reaksi berapi-api Vista Putri mendengar aksi keji yang dilakukan sekumpulan remaja itu? Ya, ini lagi-lagi kasus pembulian ya, apalagi terhadap anak ya, terhadap anak bisa dikatakan anak remaja ya, kan anak remaja ya Mbak ya ini ya. Nah, untuk apa sih pembulian-pembulian itu tuh untuk apa? Dan tujuan kalian ini apa? Janganlah seperti itu. Karena apa? Kalau saya dengar beritanya itu ada yang mengikat tangan, ada yang menyundut rokok, ada yang membakar korek api, sehingga kan panas itu kan ada kan, uapan panas itu. Nah, itu untuk apa sih? Maksudnya itu stop bullying seperti itu. Dan saya sangat menekankan saya tidak setuju dengan apapun tindakan-tindakan kekerasan. Apalagi itu kekerasan terhadap anak-anak, apalagi remaja. Nah, itu harus hati-hati. Karena apa? Kalian juga harus mikir, juga harus ada otaknya ya. Karena apa? Apabila kalian melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kalau kalian kebablasan, bisa menyebabkan apa? Kematian. Nah, siapa yang rugi? Bapak, ibu kalian dan diri kamu sendiri. Gemes juga ya saya mendengar berita ini ya. Sekali lagi tanggapan saya adalah saya tidak setuju dengan adanya bullying atau ospek-ospek yang berkaitan atau mempunyai unsur kekerasan yang tidak ada tujuannya. Oke, geng, nggak apa-apa. Tapi tidak seperti itu. Banyak cara-caranya. Ospek-ospek yang lucu-lucu, ospek yang disuruh nyanyi kek, atau ospek suruh traktir pak makan kek sesama remaja. Tapi tidak kekerasan. Dan hati-hatilah untuk oknum-oknum yang mempunyai tindakan seperti itu, jangan dilakukan lagi. Banget karakter Vincent itu luar biasa dan amat melindungi anak-anaknya ya kan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pembelajaran juga buat kita lah, karena kita sebagai orang tua walaupun bagaimanapun kita harus kontrol ya kan. Sehebat-hebatnya sekolah kan nggak menjamin juga sebetulnya, makanya kan kita bilang tadi pembelajaran studi di sekolah-sekolah internasional ini kadang-kadang terlalu kebablasan sekali buat Bapak, maksudnya dalam arti kebebasan ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini controlling dari setiap sekolahan yang standar internasional bisa lebih memberikan adat timurnya buat siswa-siswa Indonesia gitu. Jadi jangan memberikan kita ini terlalu bebas, kita ini pola pikir western kayak gitu-gitulah, harus kurangin. Ya kita segelintiran udah lihat dan memang ya istilahnya ini kan kalau di era sekarang banyak yang melakukan hal kayak sebegini. Nah ini kebetulan ini lagi rame lagi ya kan. Anak artis gitu kan. Ya anak artis atau anak apa kan sebetulnya banyak. Nah ini yang kita tekankan lagi nih sama Dikbud di Indonesia ini. Sebetulnya bertanggung jawab dengan hal-hal ini. Karena peraturan-peraturan sekolah di Indonesia ini jangan sampai transparan peraturannya, harus tegas. Ya itu yang Bapak bilang tadi, kita ini pemerintah Indonesia ini harus lebih sensitif lagi dengan hal-hal ini. Ini kan krusial sifatnya nih. Ini masalah sosial. Jadi harus lebih serius lagi, ada peraturan-peraturan terbaru untuk dikasih sama sekolah-sekolah yang berajaskan internasional nih, yang berajaskan western, yang berajaskan kebebasan.
Sedangkan bumi kita ini adalah bumi pertiwi yang ajas ketimurannya harus diperkuat, itu aja lah. Ya oke. Untuk lebih ke sekolah ya, lebih ke sekolah-sekolah supaya lebih diterapkan tentang care, ya, perhatian-perhatian terhadap murid-muridnya dan edukasi tentang hal-hal yang positif supaya tidak ada perbuatan yang tidak menyenangkan seperti contoh example yang saya bilang tadi, bullying itu kembali ke pendidikan orang tua atau ibu guru atau bapak guru. Jadi supaya sekolah ini benar-benar diedukasi hal-hal yang positif yang sangat-sangat bermanfaat agar tidak terjadi bullying. Jangan sekali-sekali kita membela dalam keadaan anak itu salah. Tapi lihat anak itu ini salah loh. Konsekuensinya ini. Benar konsekuensinya ini. Jadi kasih anak pemikiran yang realistis. Masuk penjara sekalipun akan tetap lo harus. Itu bahasa hukum, itu tanggung jawab. Daripada terhina di dunia lebih baik kita indah di surga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.